Ibu ini tadi pun nyarankan saya, ya udah kalau Ma Aldi mau syahadat, ada juga saya kenal Ustadz ketua Molek Center katanya. Itulah Ustadz dia tadi, saya udah pernah hubungin dia loh Bu, saya gituin. Terus? Ya udah, kalau mau biar ibu yang ngantar ke sana katanya. Alhamdulillah langsung saya jumpai. Saya jumpain, saya cari lagi info-info melalui saudara-saudara juga kayak paman saya di Padang. Tunjukkanlah yang di Hamparan Perak lagi ada paman ahli ruqyah. Paman tadi pun nyaranin saya juga supaya tetap istiqomah. Jangan goyah. Loh, mamanya ibu tuh Muslim? Muslim, memang Muslim. Ibu dari keluarga Kristen? Enggak, saya dulu ngikut suami. Oh, masuk Islam karena masuk Kristen karena ikut suami. Tapi kan dulu iman Islam saya belum ada. Waktu masih gadis ibaratnya kan masih apa gitu. Ibu ini murtad, kembali lagi. Berapa tahun ibu jadi menjadi Kristen? Lebih lah 20 tahun kok. Andika aja udah 22 tahun. Lebih lah 20 tahun. Suami sekarang masih tetap bertahan di Kristen. Tidak pisah. Enggak cerai, cuma pisah secara apa gini aja. Kata Kodondi tadi sudah. Iya. Itu udah sah. Iya udah. Kalau hanya untuk mengurus surat cerai itu kan hanya administrasi negara. Iya, itulah. Tapi yang jelas kan sudah Agama tidak enggak, satu rumah enggak, kan. Itu makanya saya bertahan di sini. Iya. Karena memang walaupun negara belum cerai, tapi kan secara agama saya udah bisa. Itu makanya saya tetap bertahan di sini. Cuma itu tadi tetap masih suami ngotot kalau saya bisa kembali ke Medan. Nah, Tapi yang masuk Islam, yang kembali ke Islam nih, ibu dulu atau Dika dulu? saya dulu. Oh, ibu. Baru Dika ikut mama kata. Berapa lama setelah ibu Cuma masuk? beda 1 bulan. Oh, 1 bulan. Terus Dika Karena nyusul. dia di Padang kan dekat sama paman saya, kakeknya itu. Iya. Langsung kakeknya lah yang ngapain dia gitu. Terus itulah kok makin setahun saya bawa Aldi yang sakit ini tadi. Setahun saya bawa Aldi yang sakit ini tadi, kambuh lagi. Karena kerasnya kesembuhan setelah musim. Iya kan udah sembuh ini, ceritanya udah dibawa Aldi. Si Aldi ini sakit apa tadi? Kayak kesurupan terus ngamuk. Oh. Banyak videonya saya simpen ini kok. Terus? Waktu dulu kok itulah udah banyaklah perubahan setelah saya kembali ke Islam, banyak perubahan di Aldi ini. Tapi kan saya memang udah diusir, betul-betul diusir sama suami tadi. Kalau kau apa nggak nurut sama aku, pergi aja kau dari rumah. Pokoknya kata-kata kasar lah udah sama saya. Saya bilang saya nggak takut. Saya ini ibarat batang singkong, dimanapun dilemparkan tetap hidup. Saya gituin aja. Saya nggak takut. Terus si Aldi ini sembuhnya gimana, Bu? Ya dibawa pokoknya kemana? Pertama saya hijrah ke Aceh dulu, itulah Laweloning. 2 bulan saya di sana kok nangis terus saya karena makin karena makin saya tengok keadaan tempat tinggal saya nggak memungkinkan, kayak gubuk gitu, dorong aja gitu. Tapi saya harus berserah diri kepada Allah gitu tadi. Saya di sini walaupun rumah ini berlobang-lobang, tapi Allah yang jaga saya. Aldi situ masih ngamuk-ngamuk, itu masih parah juga. Tiba-tiba kambuh, tiba-tiba nangis, tiba-tiba kok Aldi kayak gini mak. Tapi harus saya kuat gitu. Walaupun saya takut keluar malam untuk sholat tahajud, saya tahankan itu kok. Soalnya kamar mandi keluar. Pintu banyak lobang, dinding-dinding banyak lobang. Tapi saya tahankan ya Allah. Walaupun dulu saya serba berkecukupan, tapi saya yakin Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Tapi 2 bulan cuma saya bertahan di sana. Saya telepon lagi paman saya yang di Padang, karena saya udah tahu di pesantren ini, diarahkan saya ke sini sama Ustadz Habib.
alhamdulillah diterima. Bawalah Aldi di sini. Gitu. Dibawa ke sini, ketemu sama Cece Santi. Iya, Oh, bawa dia dikasih tempat tinggal saya di bawah itu dulu Iya, kan. iya, iya. Tinggal di situ. Tapi kalau ibu mau, kalau memang ibu betul-betul hijrah, kebetulan ibu dapur di sini nggak ada katanya Oh, di pesantren itu. iya. Kan kalau cari ibu dapur ini kan susah juga. Memang saya berpikir juga kok masak di pesantren untuk anak-anak. Kayak mana nanti masakan saya? Semua pasti saya pikirkan kan. Karena selama ini pun di rumah cuma untuk masak keluarga. Iya, iya. Semua saya pikir. Tapi ya kayak gitulah. Alhamdulillah sharing-sharing diterimanya lah. Saya terima juga saran dia. Dia terima juga apa? Udah ya, yang penting saya istiqomah di sini. Saya harus dipercaya. Saya harus begini. Ya udahlah. Udah setahun lah di situ, singkat kata udah setahun sama Aldi tadi. Aldi pun udah banyak perubahan. Udah bisa menghafal. Udah bisa baca Al-Fatihah, udah bisa sholat. Siapa Aldinya? Aldi tadi, betul-betul alhamdulillah tiba-tiba kambuh pas awal bulan ini tadi. Inilah bulan 1 kemarin itu setengah kambuh, makin parah. Maki-makinya lagi aku, dasar kau memang istri yang nggak tahu apa gini, pokoknya tak apa pokoknya nangislah saya kan. Ini semua habis digigit, dicakar, di apa saya kan nggak bisa lagi ngelawan dia. Orang badannya udah besar. Sebenarnya nggak sempat ikat ya. Nggak bisa, lepas semua. Dicakar, dijambak sampai ini rambut saya botak di sini gara-gara dijambak. Nakku, ini mamamu nakku. Pokok aku nggak mau punya mama kayak kau. Pokoknya kayak orang kesurupan lah. Terus Kabur. Sempat kabur? Sampai sekarang belum pulang. Iya, dia minta uang sama saya. Aku mau pergi. Kalau kau nggak mau ngikut aku mau pergi sama bapakku. Ya aku kasihlah ongkos kok. Daripada nanti aku udah bingung kayak mana pun, adiknya masih ada gitu, yang kecil itu tadi. Nah kalau aku nanti. Terus sekarang Aldinya kemana? Ikut bapaknya? Si Aldi tadi. Iya ikut bapaknya pergi dia Pak. Apa? Itulah mulai heboh lah keluarga kan. Udah bilang ginilah saya yang mementingkan agama daripada keluarganya, yang ikut-ikut ajaran apalah dibilang. Tapi saya itulah karena takut saya diserang, pergilah saya ke Lau Gedang kok, hijrah. Lau Gedang ini nggak ada tetangga, pokoknya nggak ada listrik, jaringan nggak ada. Di mana tuh Lau Gedang? Mau ke sana kita ayo jalan. Di mana? Jauh Nggak kok. sampai 1 jam kok jalan kaki. Iya. Nggak sampai 1 jam jalan kaki. Dari pesantren kita. Iya. Oh. Sini. Soalnya kalau naik mobil pun kita 1 jam juga. Bisa naik gunung Sibat. Tapi kalau udah bagus jalannya, udah bagus jalannya. Ibu ngapain di sana? Karena Menenangkan hijrah diri. tadi lah, mau hijrah tadi karena takut datang nyerang saya keluarga. Oh. Nyerang. Kalau dibilang Parno. Apa itu? Takut dalam diri. Iya. Nanti Berapa hari datang sana? Bapak. Seminggu ya? Enggak sempat Hari ya? seminggu Mami. Hari pertama saya nangis terus setiap hari. Saya tengok si Arsen banyak nyamuk, adek takut, adek nggak bisa tidur, nggak ada listrik, gelap, cuma pakai lampu petroma. Oh. Ih, Berapa sesak. lama Bu di sana? Sesak hati saya 4 hari. 4 hari itu kan udah sesak. Kalau saya malah tenang di sana, Mak. Sesak Mami. Namanya kita ada masalah. Pengen lagi malah Sesak. Berarti nggak ada sinyal wifi di sana ya? Nggak ada, mati. Enak kok. Jadi kita nggak ditelepon orang. Nggak ada yang telepon ya? Itu tadilah ceritanya kan. Pengasingan lah itu. Pengasingan dulu. Setiap Pengasingan. hati udah sesak nggak bisa bernapas, saya ambil Ya. Al-Quran. Tapi sekarang maaf Ibu siapa namanya? Sariani. Ibu Saryani. Ibu Saryani sekarang sudah kembali ke sini. Sudah artinya membantu Cece Santi di sini ya. Alhamdulillah sudah tenang ya. Iya. Nah ini ceritanya Ibu Saryani ini yang menghubungi saya. Terus akhirnya minta saya datang ke sini mumpung di Medan katanya. Qadarullah diatur, diizinkan Allah SWT, saya bisa datang ke tempat ini ya. Kemarin sudah ke Masjid Cengho, Masya Allah. Ternyata Cece Santi ini juga seorang yang hijrah masuk Islam. Tahun berapa Cek? 2007 sudah, Masya Allah ya, sudah cukup lama ya. Boleh cerita dikit nggak Cek? Dulu masuk Islam pernah? Buat kita penguatan ya, buat penguatan. Kuat loh Mami. Menambah iman. Nah, kenapa Semakin Cece kuat kok iman kita. asli dari mana Cek? Dari Kalimantan Barat. dari Oh, Singapura. berarti orang Kuntian namanya. Ya bener Cek. Orang San Keujong. Tuh, Sangkeja. Kok kayak Korea ya ngomongnya? Ceritanya gimana Cek? Boleh? Ya asal muasalnya pasti ada ya kan. Ya, Allah menunjukkan kita untuk hijrah dari masalah keluarga juga lah kok. ya. Bisa dengan keluarga, bisa dengan suami. Saya hijrahnya ke Batam. Oh, ke Sempat juga Batam. hijrah seperti beliau ini 1 bulan di tempat yang tidak ada listrik dan tidak ada sinyal. Oh, ya?
Oh. melarikan diri dari keluarga. Mm-mm. Sampai keluarga tuh kirain kita udah Kemana-mana ya. udah dibuang sama mantan suami, udah dibunuh gitu ya. Orang tua pun udah bingung lah di kampung. Nah, sengaja udah tekad bulat tidak ingin lagi di rumah tangga itu. Jadi udah kita pergi 1 bulan udah tenangkan diri, baru kita hijrah ke Batam. Di Batam ada kakak angkat saya orang Palembang, itu Muslim. Oh. Saya tinggal sama beliau beserta anak saya yang kecil. Dari situ kan kita tinggal di rumah beliau, kita kan tahu bagaimana kehidupan orang Islam, bagaimana mereka bisa menerima saya non Muslim seperti adik sendiri. Istilah waktu itu saya pergi itu tidak membawa apa-apa kok, nihil, bahkan minus. Anak saya susunya dibeliin, biaya saya ditanggung. Akhirnya saya tuh mulai bekerja di sana di sebuah klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Itulah suaminya sekarang ini dokter yang di sana. Gitu. Oh gitu. Cinlok. Cinlok ya. Cinlok. Lama kelamaan, Apa cinlok tuh apa? Cina lokasi. lama kelamaan jadi kata kakak itu, bagaimana kalau kamu mempelajari Islam lebih dalam? Mohon maaf, Cek Santi kenal sama kakak angkat tuh dari mana? Kita dulu pernah tetangga. Di Kalimantan. Enggak, waktu saya tugas di Batam juga. Oh gitu. Jadi saya kembali lagi ke Batam, beliau. Dari situ banyak belajar. Akhirnya ternyata Islam ini indah, indah istilahnya. Oh mungkin ini Allah takdirkan kehidupan saya begini, untuk saya kembali. Sebelumnya Cece nggak pernah dengar atau tahu tentang Islam? Tahu karena saya sekolah farmasinya di rumah sakit Islam. Oh di Batam. Pontianak. Oh di Pontianak. Jadi teman-teman saya juga Islam. Kebetulan satu letting itu cuma kita 2 yang non Muslim. Oke. Jadi banyak belajar Islam juga. Akhirnya saya ya mendalami. Akhirnya dapat suami yang Muslim ya supaya kita dibimbing juga. Sampailah sekarang pensiun kita ya kita udah memikirkan. Oh dari Batam pensiunnya kembali ke Tanah Karo gitu. Iya. Oke. Sekarang jadi orang Karo gitu. Iya. Karo Sopo. Ribu dia, ribu. Ribu. Makanya anak-anak manggil ribu. Ribu itu apa? Ribu itu borunya. Buru itu apa? angin. Baru bilangin lagi. Coba tolong di shoot itu. itu gara-gara ngintip itu. Tapi kan Cing, Gara-gara ngintip. kalau nengok di luar dari non Islam sama Islam, lebih indah pakaian mana? Pastilah Islam. Pasti Islam. Tetap kan lebih indah Islam Masya kan. Allah. Jadi untuk yang di luar Islam nontonlah perkataan itu. Cece Santi, Bu Saryani ya menggunakan hijab Iya. kan seolah-olah menutup mahkota. Iya. Seolah-olah. Rambut buat wanita kan mahkota. Ini kok malah ditutup. Buat Cece Santi sama Bu Saryani kira-kira gimana rasanya? Iya. Lebih baik ya. Iya, Masya Allah. Lebih baik, Iya, Masya Allah. Kayak sekarang ini kan, kok setiap kalau ketemu sama orang-orang nonis itu ya, teman-teman saya dulu di pajak ini, saya sapa itu kok. Biar saya tunjukkan akhlak Islam saya. Masih pada kenal? Masih. Oh, terus? Kalau nggak saya sapa nggak kenal kok, karena saya udah begini. Kak, dia nengok gini. Siapa? Mama Andika katanya. Iya loh Kak, masa nggak ingat kawan seiman dulu yang Kawan udah pergi. seiman. Saya gitu, yang udah pergi meninggalkannya. Aku bilang bercandain gitu kok. Terus Si Iman bukan seiman. Iman. iya seiman. Terus dia bilang gini kok, bukannya apa ya? Kok mukanya makin bersih katanya. Oh iya. Pakai skincare apa? Katanya. Waduh, skincare. Astagfirullahaladzim. Bilang dong air wudhu Saya gitu. bilang, kalau kami Kak di Muslim ini sekarang, dulu kan kita nggak pernah berwuduk kan? Aku bilang masuk ke gereja masuk aja. Kopi karo, kopi Sama karo. selop, sama apa semua masuk aja. Tapi alhamdulillah semenjak kena air wudhu, kecuali yang 5 waktu itu aja, sunah-sunahnya aja udah berapa kali kan? Iya. Itu yang bikin cahaya itu Kak, sinar itu. Masya Allah. Langsung gini dia nengokin aku. Kalau kamu bilang skincare, uangku aja nggak ada, aku bilang. Aku nggak pernah dikasih suami lagi uang. Dari mana sih? Gaji dari pondok berapa? Cukup beli sabun cuci. Iya. Makan memang ditanggung kan? Tapi baju saya bersih aja udah alhamdulillah. Iya. Itu kok makanya ditengok, Masya Allah kali.
berarti apa kali ya, biar dia tergerak juga Ya, hatinya kok. ya, Kita ya. kan harus sambil bercanda gitu Ya, sama ya. dia kalau ketemu. Terus saya ke pajak lagi, ketemu lagi kan ya sama yang lain. Saya Pasar, siapa? pajak-pajak. Pasar. Ya, Oh, pasar. Iya, iya, iya. Kalau sini, Pajak. kalau bilangnya pajak. Kalau di sini orang bilang pasar itu pajak ya. Iya, iya. Gitu. Pajaknya berapa persen? Gitu lah Kak. 12%. Masya Allahnya hijab ini Masya Allah. Hijab, alhamdulillah. Kalau Nah, saya wajib pakai ini. Kalau enggak asal ke pasar, Cici daging babi, daging babi. daging kalau udah pakai hijab ditawari daging babi gimana? Daging babi yang mana, Ci? Sini, Ci. Akhirnya pakai gini. Masya Allah. Jadi Nah, dia- Bu Saryani ketemu dengan teman-teman yang dulu Kristen di sini, Ah. pernah enggak diajak untuk kembali ke Kristen? Enggak, orang itu udah enggak mau apa lagi. Soalnya saya dulu di Kristen pun kok Hmm. bukannya jemaat biasa, saya pengurus juga di situ. Oh, gitu. Makanya kok ketua Muria, kalau orang ini kan Oh, iya. perwiritan itu kan apa? Saya dulu ketuanya. Oh. Baru diangkat jadi ketua 1 tahun udah mundur. Seharusnya Oh. kan 5 tahun Bu jabatan. Saryani dulu Kristennya gerejanya apa? GBKP. GBKP. Nah. Itu apa gereja? Protestan. Gereja Batak. Gereja. Karo Protestan. BKP, Batak Karo Iya. Protestan. Batak. Oh, gereja Batak Karo Protestan. Iya. Kemarin lu bilang singkatannya apa, Glenn? Kemarin lu bilang apa singkatannya? Oh, bukan. Kalau C Santi di sini sudah berapa lama? Tahun 2012 lah. Oh, 12 pindah sini ya. Oh, berarti udah lama, 12 tahunan ya. Iya. Oke, Mas. Nah, nih kita mau tanya-tanya dikit tentang Masjid Laksamana Cheng Ho, Ceng. Iya. Ini gimana ceritanya bisa berdiri Eh, Masjid Cheng Ho ini di sini? asal muasalnya kita mau siar juga loh kok. Ya. Selalu sejak pakai hijab gini, kalau saya belanja sama orang Cina, Mm-mm. kata suami wajib pakai bahasa Cina. Oh. Setiap saya berbahasa Cina, mau beli barang gitu kan, loh Cina, iya, Hmm. asli orang tua juga Cina. Hmm. Dari mana? Dari Kalimantan. Hmm. Kok bisa Islam? Hmm. Emangnya Cina nggak ada yang Islam? Nggak ada. Hmm. Maka dari situ kita ingin menunjukkan kalau Cheng Ho ini Bawa dari- agama Islam ke Indonesia. Dari Cina membawa agama Islam ke Indonesia. Ya. Malah duluan di sana ada Islamnya Ya. daripada di Indonesia. Jadi itulah kita buat. Buat siar ya. Hmm, Oke. buat siar. Jadi yang membangun Masjid Cheng Ho ini siapa? Sebenarnya itu tidak dibangun kok. Habis? Itu cuma direnovasi, itu rumah. Oh, renovasi. Tadinya rumah. Pertama saya tinggal di situ rumah. Oh, gitu. Saya tinggal di situ. Rumah Oh, jadi Bu kita. Saryani dulu pernah tinggal di situ Iya. sebelum jadi masjid. Nah, Masya Allah. Iya. Ya. Karena kita malas iya. Karena kebanyakan rumah. nggak pulang, jadi kita ya udah ini Garpedais Gaperdais dulu sama aku ini taruh. Kepercayaan itu apa? Apa? gerakan Gerakan apa Karo tadi juga? Oh, gerakan Muslim. Iya. dakwah apa Dakwah Muslim Karo. Organisasi. ya, Itulah. Hmm. gitu. Jadi Dakwah Muslim Karo. terus dilihat kok enggak banyak kegiatan yang Iya. bermanfaat bagi Hmm. masyarakat di Karo, ya udahlah kita ambil alih kembali 2 tahun juga ya mereka 2 pakai tahun ya. juga. Hmm. Saya setahun. Mm-mm. Terus akhirnya jadi ini awalnya rumah Cek Santi Iya. sama Pak Purba. Iya. Terus akhirnya dijadikan masjid. Iya. Masya Allah. Lagian Berarti kan sebelumnya sudah ada pesantren di belakang. Hmm. Pesantren itu semua pertamanya itu panti asuhan. Panti asuhan Al Purbanta gitu. Iya. Sebelum Hidayatullah. Ya. Karena kami nggak bisa mengelola, Heeh. kami wakafkan kepada Yayasan Hidayatullah. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang ada berapa nak semua? Udah 70. 70 santri. Iya, santrinya aja. Iya. Perempuan sama laki-laki kan beda tempatnya. Oh, iya. Putra sama putri, sini putra tempatnya. Pengasuh 15. Pengasuh. Warganya kami semua yang pengurusnya itu ada 15 apa 20 mami segitulah. Tambah kalian 20. Iyalah, tambah kami semua situ warga. Ustaz dan ustazah 20. Iya. Kurang lebih 100. Terus perizinan untuk masjid sudah beres ya? sudah Nggak apa-apa beres ya? semua. Nggak masalah ya. Di Karo ini sendiri populasi Kristen dan Islam Jauh lah. kemarin kalau nggak salah dengar 20-80 ya. Kristen 80%, Iya, mayoritas Kristen. Islam 20%. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan Masjid Cheng Ho ini bisa menjadi cahaya ya. Iya, itu Bisa yang menjadi dia- cahaya Islam di Tanah Karo ya. Iya. perkembangan peradaban Islam di daerah minoritas tujuan Iya. kita dan pembinaan mu'ad yang Ya. penting. Ya, ya. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah ngobrol ya dengan suaminya C Santi. Beliau juga rupanya banyak mengenal pendeta di sini ya. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa debat sama pendeta di sini gitu ya. Alhamdulillah. Jadi betul bahwa
pertemuan dua manusia tidak ada yang tidak diizinkan Allah. Itulah saya bersyukurnya kok Iya. bisa ketemu sama mami, Iya, mama. Masya alhamdulillah. Allah. Itulah jalan Allah tadi. Iya. Di balik penderitaan awak dikasih kesempatan Iya. untuk bersabar biar Betul. makin bersyukur. Ya, alhamdulillah. Saya bisa sampai di sini juga tidak terlepas daripada bantuan dan kerjasama dengan teman-teman GAPAI. GAPAI itu Gerakan Anti Penistaan Agama Islam ya. Masya Allah. Pusatnya di Medan ya. Ya. Nah, jadi ini semuanya orang-orang Medan campur Aceh. Cuman yang ini orang Karo kesasar nih yang ini. Mata kenapa mata tuh? Enggak, ini semalam gara-gara kurang bayar ini. Kurang bayar. Kurang bayar apa? Bandrek ya? Oh, kurang bayar jadi dilempar gelas jadi begini matanya. Masya Allah ya, jadi kita senang sekali kita bisa berjumpa dengan Ibu Saryani, dengan Cek Santi, dengan Pak Purba ya, Masya Allah. Kemarin kita sudah membuat kajian di Masjid Cengho. Kita semuanya berharap berdoa mudah-mudahan Cek Santi, Bu Saryani di sini semuanya tetap semangat menyebarkan sinar cahaya Islam ya, insya Allah. Juga mudah-mudahan buat umat Islam yang ada di Karo, walaupun sebagai minoritas, kita tetap berakhlak Islam, menunjukkan kepada orang-orang yang bukan Islam bagaimana akhlak Islam yang baik, gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Mohon maaf tadi nggak ada pembukaan karena mendadak lagi ngobrol langsung rekam gitu ya. Alhamdulillah. Oh, Iyalah Ya. kok. indahnya Islam memuliakan wanita. Betul. Wanita di dalam Islam itu adalah yang paling mulia. Karena saking mulianya makanya ditutupin. Udah dikacain nanti. Nah, ya makanya kalau kita ngelihat dua permen, satu ada bungkus, satu tidak ada bungkus, kalau jatuh yang kita makan pasti ada bungkusnya. Betul? Iya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi nanti di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.